Sinar Primera ini kami bukan hanya semata-mata fokus di cold storage, tapi kami lebih fokus kepada bangunan-bangunan industri. Kami ada proyek kawasan industri di Kerawang, itu 1.500 hektar. Lalu kita ada 2 proyek untuk komplek logistik yang nantinya akan kombinasi antara warehouse, dry warehouse, juga dengan cold storage. Dari sisi value memang kita udah lihat akan ada pertumbuhan yang tinggi dari sisi cold chain, tapi dari sisi persentase growth-nya kira-kira kalau untuk cold storage sendiri sekitar 6-8%. Data ini bisa dilihat juga dari data asosiasi kami, RP, Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia, kira-kira perkembangannya sebesar itu. Cold storage kami berada di lokasi yang sangat strategis dengan akses yang sangat mudah, yaitu berada di dekat gerbang tol Pluit dan jembatan 3. Juga hanya kurang lebih 20 menit ke Pelabuhan Tanjung Priok dan kurang lebih 18 menit ke Bandara Soekarno-Hatta. Dengan lokasi gudang kami yang strategis dapat memperlancar perjalanan logistik bisnis Anda. Dengan gudang kami yang memiliki kapasitas kurang lebih 4.204 posisi, kami merancang loading dock kami bersama dengan Antero, di mana suhu sudah kami kondisikan di 7 derajat sampai 10 derajat, dan juga kami memiliki 6 loading door untuk memastikan proses handling bekerja secara cepat dan efektif, di mana sehingga suhu yang diinginkan dari konsumen terhadap barangnya dapat kami jaga dan kami menghindari dari penurunan kualitas untuk barang yang disimpan. Baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Markus Wasta Laksana Linggo selaku Head Project and Technical dari Sinar Primera Logistik Hub. Terima kasih Pak Markus sudah berkenan untuk menerima Terasgo, Pak. Terima kasih juga Pak Abdul sudah mampir ke tempat kami hari ini. Baik, Pak, menarik terkait profil dari Sinar Primera sendiri ini kan baru dibangun dari 2002 dan sudah beroperasi di 2023 akhir. Ini menunjukkan ada semacam keseriusan dari holding Pak ya, terutama dari Sinarmas untuk bahwasannya ini market cold ini sangat menarik gitu. Ya. Bisa dikasih. Oke. Sebenarnya Sinar Primera ini kami bukan hanya semata-mata fokus di cold storage, tapi kami lebih fokus kepada bangunan-bangunan industri. Kami ada proyek kawasan industri di Kerawang, itu 1.500 hektar. Lalu kita ada 2 proyek untuk komplek logistik yang nantinya akan kombinasi antara warehouse, dry warehouse, juga dengan cold storage. Nah, yang di Pluit ini termasuk yang paling kecil. Di lahan ini kami hanya membangun cold storage. Sementara di Batam saat ini kami sedang membangun data center yang akan segera beroperasi di 20 Februari ini. Nah, untuk cold storage sendiri memang ini proyek pertama kami, dan kami percaya perkembangan cold chain di Indonesia akan sangat baik. Makanya kami ikut masuk ke dalam bidang ini. Oke, tapi tentunya dari pihak Sinar Primera sebelum memulai proyek ini atau membangun hub ini kan sudah ada hitungan potensi gitu ya. Betul. Potensi cold chain. Kalau hitungan dari Sinar Primera sendiri berapa besar sih Pak potensinya untuk di Indonesia? Oke, dari sisi value memang kita udah lihat akan ada pertumbuhan yang tinggi dari sisi cold chain. Tapi dari sisi persentase growth-nya kira-kira kalau untuk cold storage sendiri sekitar 6-8%. Data ini bisa dilihat juga dari data asosiasi kami, RP, Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia, kira-kira perkembangannya sebesar itu. Ini meningkat terutama semenjak adanya pandemi, di mana kebutuhan masyarakat untuk makanan yang ready to serve, ready to cook itu meningkat tajam. Ya. Proses food itu ya? Iya, proses food. Gitu. Oke, berarti untuk kapasitas yang disiapkan untuk di hub ini seberapa besar untuk menampung demand yang ada, Pak? Ya, untuk proyek ini kami hanya ada 4.200 palet posisi.
kira-kira berarti sekitar 44.200 ton, ya gitu. Ini masih kecil sekali lah compare teman-teman yang sudah bergerak lebih dahulu kan, ada yang 30.000, ada yang 200.000 bahkan gitu, masih kecil sekali. Oke. Terhitung dari 2023 beroperasi sampai hari ini kan sudah setahun lebih, Pak. Iya. Sejauh ini capaiannya dari Sinar Primera seperti apa? Saat ini kami kalau di average itu sekitar 60-70%. Tapi ada waktu-waktunya di peak season itu kita bisa sampai 95%. Nah, waktu low season memang sekitar 40-50%. Tapi average-nya 60-70 lah. Untuk okupansi. Betul. Okay. Di peak season ini biasanya di bulan-bulan apa, Pak? Di akhir-akhir tahun ini karena mendekati Nataru, lalu kan sekarang juga kemarin dekat Imlek. Lalu dekat sama Lebaran gitu. Dengan beragam komoditi tentunya, Pak ya. Betul. Kami kasih gambaran komoditinya apa saja. Komoditinya saat ini kita ada meat, tapi frozen meat ini kita ada yang premium, ada juga yang biasa ada di market di pasar. Lalu kita ada produk olahan seafood, kita ada ice cream juga. Dan ada beberapa produk untuk ekspor, gitu, ikan. Tapi ikan yang sudah di packaging, seafood ya. Gitu. Proporsinya paling besar yang mana, Pak, komoditi yang? Frozen food. Frozen food. Betul. Untuk industri lain seperti farmasi belum atau? Farmasi kita belum, karena kemarin ini kita masih dalam proses pengurusan ISO. Saat ini ya, puji Tuhan kita sudah dapat ISO 9000, 14000 dan 22000. Juga dengan sertifikasi halal. Nanti berkembangnya ini development kami akan sama sales akan mulai bergerak ke farmasi. Farmasi kan mungkin butuh penanganan yang lebih spesifik ya. Gitu. Itu dari sisi komoditi. Kalau untuk dari segmen industrinya, Pak, tentu tadi ada farmasi, terus ada retail, mungkin ya ada FMCG atau mungkin ada Horeca. Itu Joni yang mana, Pak? Nah, menariknya di tempat ini memang ada beberapa segmen. Yang pertama eksportir seafood misalnya. Dia masuk ke sini, dia kumpulkan, lalu nanti setelah kuantiti tertentu atau jadwal kapal berangkat. Itu barangnya ada yang datang dari kita Cina Muara Baru kan dekat, ada juga dari beberapa tempat lainnya masuk ke sini. Ada juga importir yang masuk ke sini, lalu nanti distribusi. Distribusinya ada yang ke retailer, ada juga yang ke Horeca. Nah, untuk itu yang kalau kayak retail itu kita kerjasama juga sama teman-teman dari PPLI. Oke. Kalau untuk retail, semacam hypermart gitu. Atau nanti retail modern ya, yaitu termasuk salah satu target yang mereka kirim. Oke, Pak, bisa jelaskan lebih detail lagi, Pak, untuk area luasan, spesifikasi, terus juga mungkin teknologi yang digunakan. Ya, tempat ini memang mungkin jadi menarik karena kita bangun 2 lantai untuk cold storage-nya. Dari 2 lantai ini terdiri dari lantai 1 itu ada 3 chamber, di lantai 2-nya ini juga 3 chamber. Mungkin kelihatan dari tampilan ini gitu ya. Nah, kita menggunakan 2 lift. Nah, liftnya ini juga kita gunakan secara spesifik. Yang satu itu cargo lift, yang satu adalah service lift. Karena dari aturan grup kita sendiri tentang HSE, safety itu sangat ketat, keamanan, sehingga cargo lift itu tidak diizinkan untuk digunakan oleh manusia. Hanya semata-mata untuk barang. Nah, masing-masing cargo lift itu bisa mengangkut maksimum 8 ton. Dengan ukuran kapasitas 6 palet. Jadi ukuran liftnya itu 2,75 kali 3,5 meter kira-kira gitu. Nah, ini memang mungkin hari ini salah satu yang terbesar di Indonesia bahkan mungkin ya gitu. Kalau untuk penggunaan teknologi semacam WMS atau semacamnya, Pak? Ya, WMS-nya kami menggunakan SAP. Ya, terus untuk monitoring mesin, monitoring temperatur itu ada aplikasi sendiri yang dari bawaan dari vendornya yang nanti kami akan link dengan SAP kami dan
dalam waktu dekat ini juga kita sedang kerjasama dengan salah satu sister company kami yang bergerak di AI, itu untuk bagaimana kami bisa menganalisa data-data itu. Oke. Untuk kebutuhan penggunaan AI ini untuk apa, Pak? Ya, AI itu banyak sebetulnya nanti. Mungkin saya belum bisa disclose dulu sekarang, tapi diantara misalnya untuk kebutuhan safety, karena kan kita tahu ya, disiplin itu penting banget. Nah, kadang-kadang kita ini masih suka lalai nih anak-anak nih. Nah, kita pelan-pelan terus kita terapkan. Hari ini kita sementara monitor pakai CCTV. Oke. Tapi dengan adanya teknologi AI ini mungkin nanti kami akan bisa dapat gambaran lebih jelas ya yang mana yang kurang disiplin kayak gitu. Karena semua datanya kan lebih record dengan lebih jelas gitu. Oke, Pak, sebenarnya untuk penggunaan teknologi yang diterapkan oleh Sinar Primera ini goalnya lebih ke apa, Pak? Untuk percepatan service kah, atau untuk transparansi ke customer, atau untuk efisiensi cost kah? Oke, jadi yang pertama memang penerapan teknologi dan disiplin ini lebih kepada tujuan ke peningkatan pelayanan kepada konsumen. Barang-barang yang kita kelola ini kan barang-barang yang sangat sensitif sebetulnya. Waktu dia keluar dari truk atau kontainer, waktu tunggu di anterum, lalu sampai masuk ke tempatnya itu kan harus sangat terukur, supaya tidak ada perubahan suhu yang signifikan atau terlalu lama yang bisa merubah produknya. Dan itu udah ada SLA-nya gitu, Pak ya? Kita sudah punya SLA, dan itu setiap tahun di tempat kami sebagai KPI kami itu selalu di-reduce waktunya. Nah, untuk itu kan kita juga terus menganalisa, pasti akan dibutuhkan teknologi-teknologi yang bisa membantu ke sana. Gitu. Dan juga yang menarik, ini lokasinya ibarat kata ini di tengah kota mungkin ya, Pak ya? Betul. Apa pertimbangannya, Pak, di Pluit ini? Di Pluit. Ya, yang pertama memang karena kami kebetulan punya lahan di sini. Yang pertama. Tapi yang kedua, tempat ini nantinya akan menjadi spoke dan hub dari dua proyek kami yang lain yang ada di Narogong. Berarti Narogong itu sebelah timur selatan, lalu yang satu lagi di Cibitung. Cibitung. Jadi nanti klien kami di kemudian hari akan bisa dapat fasilitas bahwa di Narogong dan Cibitung itu sebagai master DC dia, lalu untuk mid mile dan last mile-nya bisa kolaborasi dengan tempat ini. Nah, itu juga sekarang yang kenapa konsumen kita pakai ini. Karena dari tempat kami ini jangkauannya terhadap beberapa chain store atau restoran yang berjejaring itu ternyata dalam radius 5-10 kilo itu cukup banyak, sehingga menghemat biaya transportasi. Walaupun di tengah kota secara akses itu masih mudah lah ya, Pak. Betul. Kita dapat diakses dari dua toll road, pintu exit dari jembatan 3, juga dari Pluit. Kalau sampai jembatan 3 ada problem, dari Sunda Kelapa. Nah, itu aksesnya relatif sangat mudah. Terutama kemarin nih dari kejadian banjir kemarin. Nah, banjir itu tempat kita gedungnya aman. Banjir yang bulan yang baru nih. Oh, baru ini. Yang baru dapat bonus nih. Nah, itu aksesnya juga masih terus gampang. Jadi nggak ada hambatan dari tenant untuk loading unloading untuk outbound inbound di sini. Nggak terganggu sama sekali. Yang tahun lalu juga kan di Februari sempat banjir besar tuh. Nah, kita juga kering semua, gitu. Termasuk akses jalannya. Pak, tentunya belajar dari kompetitor itu kan selain dari menyiapkan dari storage kan beberapa juga ada lain-lain seperti untuk delivery-nya. Apakah sejauh ini dari Sinar Primera masih fokus di main bisnisnya sebagai cold storage saja kah atau gimana? Betul. Sampai hari ini kami memang fokus kepada storage provider, baik itu dry storage maupun cold storage. Untuk itu kami bekerja sama dengan teman-teman di asosiasi, di antaranya dengan PPLI, yang anggotanya beberapa adalah perusahaan transporter. Jadi kami ada kerjasama dengan misalnya Intermitra, dia ada kontainer, lalu dengan Expedingin dia ada tracking, lalu dengan Cooljack, dia ada motor, ada roda 3, itu last mile-nya. Jadi ketika klien datang, kita bisa provide semua end-to-end service untuk mereka solusinya. Walaupun ada permintaan untuk di pelayanan untuk semuanya, mungkin Pak? Ada. Jadi ada klien yang memang minta kita service semuanya. Nah, kita kolaborasi.
Oh, oke. Ya, jadi kita kolaborasi, kontraknya terpisah tapi gitu. Tapi kita yang apa namanya lead dan kita yang kontrol. Jadi misalnya waktu truknya datang, motornya datang, itu temperatur kita cek betul-betul. Kalau belum sampai dia harus diturunkan. Waktu dia mau masukin juga, kalau barangnya belum temperaturnya nggak dapat, kita wajibkan dia untuk menghidupkan sampai temperaturnya dapat. Itu jadi efisiensi buat klien sebetulnya. Gitu. Sehingga kami bisa ya dalam tanda petik ya menjual storage kami dengan harga yang lebih baik. Oke. Berarti sejauh ini masih fokus di cold storage, tapi kedepannya apa ada peluang untuk expand di sisi layanan lain, Pak? Sampai hari ini belum, karena kami lebih suka berkolaborasi daripada kami mengerjakan semuanya sendiri. Kami ingin lebih fokus pada bagaimana membangun cold storage yang baik. Bagaimana mengelola cold storage yang baik. Lebih fokus ke sana, kami ingin efisiensi di sana. Sementara biar teman-teman transporter ini juga fokus kepada bidangnya dan mereka mendapatkan titik efisiensi yang terbaik. Ujungnya untungan adalah untuk konsumen gitu. Untuk mitra transporter ini otoritasnya di siapa, Pak? Di cargo owner-nya atau mungkin dari Sinar Primera memberi rekomendasi, Pak? Kami biasanya kalau ada konsumen, kami shortlist dulu teman-teman siapa yang mau. Oke. Nah, lalu nanti kami kabarkan kepada klien, ini ada kebutuhan, ada teman-teman kita, silahkan. Oh, berarti otoritas tetap di klien, di yang punya barang. Di klien. Oke. Ya, tenant. Oke. Gitu. Oke. Tadi challenge-nya di sisi selain dari safety, Pak. Tentunya kan manpower untuk tim untuk di cold storage ini kan berbeda dengan mungkin yang di gudang. Betul. Dari awal develop sampai akhirnya beroperasi, apa tantangannya untuk tantangannya itu adalah soal disiplin. Ya, mungkin di beberapa tempat ketika mereka kerja yang lalu itu ya bekerja hanya seperti biasanya gitu. Tidak ada tantangan untuk menjadi yang lebih baik atau yang terbaik. Sebagai contoh misalnya buka tutup pintu. Buka tutup pintu depan itu sangat berpengaruh kepada efisiensi listrik kita. Karena ketika terekspos dengan udara di luar, udara panas masuk, energi yang dibutuhkan lebih besar. Sensitif di cost. Ya, itu sensitif di cost, juga sensitif di produk. Makanya kalau Pak Abdul beberapa kali kunjungan ke cold storage, mungkin ada yang anterumnya itu basah. Nah, itu karena terlalu banyak paparan udara dari luar masuk. Ya, lalu nanti dia kan di dalam dingin, ada panas, ya melting misalnya gitu kan. Atau ketika juga dari anterum keluar masuk ke chamber. Nah, itu kalau mereka nggak tertib, misalnya curtain plastiknya sering kali diikat di kiri kanan, itu pertukaran udara kan sangat intens. Itu akibatnya di dalam chamber banyak icing. Tadi mungkin Bapak udah sempat keliling, tempat kita sampai hari ini baik evapnya, rek, lantai maupun produk itu nggak ada sama sekali icing. Produk itu kering, nggak ada yang basah gitu. Itu sangat pengaruh Pak, disiplin itu, terutama untuk keamanan produknya sendiri. Karena kan ketika dia terjadi perubahan temperatur yang sangat signifikan, kualitas barang itu pasti akan berubah. Dari sisi kami, dari sisi energi, penghematan energinya. Gitu. Apakah bisa dikatakan untuk manpower atau pekerja di sisi cold chain ini masih belum benar-benar yang siap kerja Pak, atau gimana Pak? Sebetulnya banyak yang sudah siap, tapi balik kepada culture kita kadang-kadang mengampangkan. Nah, itu yang di awal dulu kita sangat keras mengingatkan ya, puji Tuhan sampai hari ini anak-anak ini sudah bisa punya kesadaran bahwa inilah yang terbaik. Karena mereka juga merasakan, oh iya dulu kita kalau kerja tuh lantainya licin ya, bahaya buat kita gitu. Kalau di sini kok ya enggak. Nah, kesadaran ini yang kita bangun bahwa hal ini bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi untuk safety mereka. Gitu. Artinya sebenarnya sudah ada yang kompeten, udah ada skill dan knowledge, cuma disiplinnya kurang. Disiplinnya, gitu. Penggunaan teknologi untuk meminimalisir itu, Pak. Ya, meminimalisir dan memonitor itu juga, gitu. Jadi kadang-kadang ketika awal-awal dulu, saya sering duduk di depan TV CCTV monitor. Kalau misalnya bukanya kelamaan, tutup pintunya gitu. Nah, puji Tuhan juga Pak Daniel sebagai senior warehouse manager kita
sangat intens mau mendidik anak-anak ini. Oke. Gitu. Pak, untuk bentuk transparansi lain dari customer itu, apakah pemilik bar punya akses untuk terhadap mungkin monitoring suhunya dan semacamnya mungkin? Tentu. Jadi kita membebaskan untuk klien untuk akses kepada sistem kita untuk melihat perubahan temperatur dari menit ke menit. Dia bisa lihat di situ. Lalu mereka untuk kalau kayak stok juga, puji Tuhan sudah 1 tahun lebih ini, sampai sekarang kita masih stoknya itu zero mistake. Jadi masih klop semua dan zero damage. Nah itu yang penting buat kita, sehingga klien memang merasa bahwa barangnya itu kita hargai dengan penanganan yang baik. Itu penyajian datanya seperti apa? Apakah open dashboard atau seperti apa, Pak? Mereka kalau sementara ini memang untuk temperatur mereka harus berkunjung. Untuk melihat di tempat kita gitu. Sekarang kita masih siapkan untuk bisa connect dengan SAP kita, karena kan dua hal yang berbeda nih. Nah, nanti untuk ke webnya mereka bisa kontrol juga. Berarti juga diupdate juga, update stoknya juga mungkin. Stok kita setiap minggu ya Pak Gerald ya. Setiap minggu. Oke, menarik Pak. Oke, terakhir Pak, mungkin target ini merupakan 2025 mungkin di tahun kedua atau ketiga gitu Pak? Kedua, oke. Apa target Sinar Primera Pak untuk di tahun ini dan mungkin 5 tahun ke depan Pak? Ya, memang cold storage fluid ini jadi learning proses yang pertama buat kita. Sekarang kita udah lebih confidence bahwa kita selain bisa membangun yang baik, kita juga bisa melakukan proses handling yang baik. Sehingga kami sekarang sedang melakukan proses persiapan pembangunan di Narogong dan Cibitung. Ya, dan di Narogong ini kami sedang mulai pembangunan 14.000 meter persegi, tapi untuk dry storage. Dan dalam proses pembangunan untuk 6.400 palet posisi cold storage di Narogong. Kalau yang di Cibitung kita bangun dry storage 10.000, cold storage-nya kira-kira 7.400 palet posisi. Kenapa di Narogong dan di Cibitung, Pak? Kalau yang di Narogong karena kebetulan ekosistem teman-teman banyak di sana. Ya, kalau di Cibitung kebetulan banyak produk-produk di sana kan. Ya, ada produsen-produsen di daerah Cibitung. Ya. Targetnya running kapan, Pak? Apakah sudah 2026 kita akan mulai beroperasi. Dan sudah mulai untuk pembangunan atau infrastruktur kita lagi kerjakan, sudah mulai siap. Kita sedang dalam proses tender untuk pembangunan cold storage-nya di 2 tempat itu. Oke, untuk closing statement paling terakhir Pak, mungkin pandangan dari Sinar Primera Pak, masa depan dari cold chain ini seperti apa Pak bisnis? Bisnis cold chain menurut kami akan sangat bagus. Karena dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, tentu akan semakin aware dengan food safety mereka. Juga dari dorongan pemerintah untuk mengurangi food waste. Nah, ini stakeholder juga, seperti misalnya teman-teman dari Kadin gitu kan, mereka sangat concern bahwa supply chain ini harus diperbaiki, terutama untuk cold supply chain gitu. Jadi kita sangat optimis bahwa bisnis cold storage ini akan terus meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat, juga kesadaran dari produsen. Teman-teman tenant yang produsen ini semakin sadar bahwa produk mereka yang sudah mereka olah dengan hati-hati, kualitas tinggi, ini perlu tempat penyimpanan sementara sebelum sampai ke end user dengan penanganan yang berkualitas baik juga. Bahkan sekarang beberapa produk yang dulunya misalnya buah cuma ditaruh di gudang biasa, sekarang udah mulai masuk ke cold storage. Udah ada awareness ya, Pak? Iya, ada awareness. Karena dia kan pengen lifetime-nya panjang. Betul. Gitu. Nah, itu juga suatu yang menarik. Timbul kesadaran dari teman-teman produsen atau pedagang bahwa mereka butuh fasilitas ini. Behavior-nya udah berubah. Betul, behavior-nya berubah. Kira-kira begitu, Pak Abdul. Oke, terima kasih waktunya untuk Pak Markus. Sukses untuk proyek-proyek berikut dari Sinar Primera, Pak. Terima kasih banyak, Pak Abdul. Sukses juga untuk Transgo. Baik.